pada muncul gitu tiba-tiba hari ini gitu ya. Berarti masih pada anget semua gitu kan ya. Sekarang biar saya lebih paham gitu ya, ngerti apa sih yang dirangkum teman-teman gitu kan ya. Saya minta kita sedikit apa ya namanya ya, mencoba dulu gitu ya, mencoba dulu tapi saya minta tangannya untuk kelihatan dulu gitu ya. Entah mau begini boleh gitu ya, tangannya dua-duanya kelihatan, mau begini juga boleh gitu ya. Terserah aja gimana baiknya, yang penting sampai mau tangannya kelihatan semua dan nggak pegang komputer. Ayo tangannya silakan, biar kelihatan sama saya. Tuh kayak Mbak Makfiratul Jana di atas kepala tuh boleh juga tuh, atau Mas Wesley tuh angkat tangan seperti mau apa juga boleh gitu ya. Terserah gimana baiknya. Baik, gitu ya. Saya minta semuanya dihidupkan videonya. Sekarang saya mau nanya, Mas Alfian Hussein, apa yang dirangkum dari papernya kemarin gitu ya? Bukan yang Tambraunya ya, tapi yang papernya yang di Malaysia. Iya Pak, saya ngerangkumnya itu pertama kan ngelihat dari judulnya aja udah TEV, dia Total Economic Value. Nah di situ tuh dijabarin di bawah-bawahnya ada nilai-nilainya Pak, nilai-nilai yang jadi indikator dari TEV itu Pak. Nah udah dibaca semuanya satu-satu dari use value, habis itu non use value, tapi sayangnya nggak semuanya gitu Pak dapat nilai dari apa value-nya itu Pak. Misalnya kayak timber itu hasil hutan kayu, dia ngasihnya itu nilai per logs-nya itu Pak. Ada yang per hektarnya juga Pak. Jadi belum dikasih tahu berapa hektar yang dinilainya Pak. Jadi belum bisa ditentuin total economic value-nya karena datanya kurang lengkap Pak. Tapi untuk perhitungan total economic value-nya semua value-nya itu dijumlahkan Pak. Oke, Gitu, Pak. baik. Makasih Mas Alfian. Itu dulu ya. Kita lanjutkan ke yang lain dulu nih. Yang lain tangannya tetap kelihatan ya. Baik ya. Selanjutnya Mas Angga Wahyudi. Tadi dibilang Mas Alfian katanya ada use value sama non use value. Mas Angga, saya minta contohin satu yang detail use value, mungkin dari direct use value-nya atau indirect use value-nya yang Mas Angga rangkum dari papernya apa aja tuh. Tangannya kelihatan dua-duanya Mas Angga, nggak pegang komputer lagi. Baik, baik Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai presentasi kali biar lebih enak kali kita nyanyi dulu bareng-bareng. Saya ingin menjebang lagu bentar ya Pak. Oke, buat teman-teman semua. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Nah itu dia, jiwa mudaku teman-teman. Jadi jiwa muda kita harus semangat teman-teman, ya enggak? Nah tadi setelah teman kita Alfian menjelaskan mengenai direct use value ya, yang nilai langsung itu, contoh simpelnya adalah seperti tadi yang dijelaskan si Alfian, yaitu ada timber ya teman-teman. Timber di sini datanya ada beberapa yang saya temukan di artikel ini. Contohnya simpelnya ada kayak kayu batang kayunya, kayak sama kayu yang tegak-tegaknya itu. Yang bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya, ini bahasa Inggrisnya kayak, saya kan kurang masih belajar bahasa Inggris ngomongnya Pak ya, jadi kalau salah mau dimaafkan ya Pak. Bahasa Inggrisnya stumpage itu namanya, kayak kayu yang tegak gitu. Nah, dari kayu yang tegak ini kita didapatkan nilainya ya teman-teman. Nilai dari kayu tegak ini ya itu berkisar, kayak saya kurang hafal sih jumlah nominal angkanya, cuman sekitaran kayak 20 jutaan gitu Pak per hektar gitu. Nah, untuk cara nilainya metode gimana untuk cara nilainya? Iya. Metodenya cara apa? untuk mendapatkan nilai tersebut adalah kita dengan menggunakan metode yang dinamakan dengan residual teknik value. Nah, kita mencari nilai sisa dari batang yang tegak tersebut. Jadi seperti itu contoh satu yang untuk direct use value-nya ya teman-teman. Oke, Nah, yang baik kedua Mas. tadi Cukup itu dulu Mas. Saya mau cari yang lain dulu ya. Oke, Mas terima kasih Pak Arnold. Bundi. Mas Arnold, gimana Mas Arnold? Ada yang mau ditambahin nggak? Use value-nya kayaknya direct use value-nya ada banyak ya selain timber ya. Mungkin ada yang lain Mas Arnold. Ada yang mau ditambahkan? Ada Pak. Mungkin yang ditambahin dari Angga tadi Pak, itu dari segi konsumtif ya Pak.
Kalau dari segi non konsumtif itu kayak daerah Asia Tenggara ini digunakan daerah penelitian dan pendidikan, Pak. Terus ada daerah rekreasi yang dimana itu saya berkembang rata-rata setiap objek setiap objek yang dinilai baik itu dari direct value atau indirect value itu peneliti tersebut itu menilainya itu bukan hanya pada satu tempat, Pak. Mereka mengambil dari sampel-sampel tertentu, Pak. Kayak misalkan ada salah satunya di Kepulauan Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, terus ada dari Pulau Malaysia dan lain-lain, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke, cara nilainya gimana mereka itu? Cara nilainya tadi, kalau dari bacaannya? Kalau cara nilainya mungkin ada pakai nilai sisa, terus untuk sumber daya tertentu itu yang sulit dicari apanya, peneliti menggunakan teknik nilai pasar, Pak. Mungkin dengan menanyakan secara langsung kepada setiap masyarakat tempat atau dengan cara melihat berapa wisatawan yang datang ke daerah tertentu gitu, Pak. Oke, gitu ya. Itu buat nilai apa tuh? Mungkin kalau itu. biasanya yang datang ke situ itu bukan consumptive value ya berarti ya biasanya ya. Atau dia nanya tentang berapa yang ditebang. Ya, Pak. Oke, saya nanya lagi nih ke Mas Bani dulu deh. Mas Bani, setuju nggak tadi apa yang bilang Mas Arnold? Saya tadi dengarnya yang regresi tadi, Pak. Kalau regresi tadi saya lihatnya di paper kemarin, dia ada dua pendekatan, Pak. Yang pertama itu dari biaya masuknya sama biaya yang dikeluarkan selama di wisata itu, Pak. Terus dari total biaya tersebut didapatlah nilai sumber daya alam regresi tersebut, Pak. Gitu, Pak. Oke, yang use value-nya dulu, yang use value-nya kira-kira nih bentuk penilaiannya untuk nilai apa aja gitu tadi bisa yang Mas Bani ingat apa aja ya? Use value itu yang saya ingat itu yang bagian hutan, Pak. Bagian hutan itu di mana hutan itu dihitung nilai pasarnya, Pak. Terus nanti didapat berapa harga per hektarnya, Pak. Nama metodologinya ada nggak? Disebutin nggak di papernya? Metode nilai residual value, Pak. Kayak ini residual value. Ya, residual value ya. Oke, baik. Berarti sama ya yang dibilang sama Mas Angga sama Mas Arnold ya. Baik. Kalau kayak gitu saya coba yang lain nih. Mas Bani udah. Oh, tadi cowok semua, sekarang cewek ya. Saya lihat Mbak Mika tuh udah angkat tangan terus minta ditunjuk dari tadi ya. Mbak Mika, kalau yang non use value yang Mbak Mika ingat apa aja Mbak Mika? Dari papernya itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin karena tadi Angga ada sedikit menyanyi, saya juga ingin sedikit pantun nih Pak. Pagi-pagi ke rumah Angga, cakep. Ada Hafid lagi sholat. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan semangat. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai non-use value dari jurnal paper yang membahas tentang TEV Malaysia. Nah, jadi untuk non-use value-nya di sini membahas mengenai willingness to pay dan juga willingness to accept dari sumber daya alam itu. Nah, di sini terdiri dari existent value, bequest value, dan juga altruist value-nya. Nah, kemudian ini menggunakan metode CVM dan juga CM, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Mika. Sekarang saya tanya nih temennya, Mbak Rizka. Kalau di papernya itu kira-kira yang Mbak Rizka ingat apa nih? Kalau CVM itu buat nilai apa tuh? CVM artinya apaan sih? Singkatan apaan ya? Mbak Rizka, ada orangnya? Kayaknya ada tuh, cuman tangannya nggak kelihatan tuh. Tangannya Mbak Rizka kemana ya? Mohon maaf, agak lupa kalau artinya, Pak. Kalau penggunaannya itu CVM sama CM itu digunakan untuk menilai dari hutan
tropis di Asia Tenggara. Untuk menilai non-use value terkait dengan barang dan jasa di ekosistem, Pak. Contohnya apa contohnya? Contohnya kalau yang di hutannya itu, yang di Malaysia, yang non-use value-nya apa? Dikasih contoh nggak di papernya ya? Misalkan bequest value itu contohnya apa? Ataupun existent value itu contohnya apa? Di papernya disebutkan nggak ya? Atau belum sempat sampai sana ngerangkumnya? Mohon maaf, Pak, belum itu yang bagian itu. Oh gitu ya, baik. Enggak disebut. Itu berarti nilainya boleh dikurangin 1 ya? Boleh dikurangin nggak nih? Untuk hari ini saya maafkan deh ya. Kalau minggu depan berarti bisa dikurangin 1 ya. Berarti minggu depannya lagi tuh harus untuk nutup kurangnya gitu ya. Untuk hari ini masih nggak apa-apa. Saya tanya Mas Wesley Desmond, biar bisa ngebantu Mbak Rizka. Non-use value, gimana Mas Wesley? Apa yang diingat Mas Wesley? Udah nyampe sono belum ngerangkumnya? Mungkin saya udah nyampe, tapi takut salah gitu loh. Kayaknya saya nggak apa-apa, kalau takut salah, kalau takut salah nggak dikurangin kok. Iya Pak, jadi untuk non-use value itu seperti contohnya yang existence value itu, jadi di Malaysia beberapa peneliti yang sesuai dengan jurnal total economic value yang kita review ini, mereka menyampaikan bahwa di dalam hutan yang terutama di wilayah Asia Tenggara, terkhususnya di daerah Sarawak kalau saya nggak salah gitu ya Pak, dan di Malaysia itu ada satu komunitas suku yang namanya suku Jakun gitu Pak. Jadi bentuk existence value-nya itu bahwa di tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti di jurnal TEV di Malaysia ini, mereka menilai bahwa di dalam wilayah itu ada salah satu suku yang namanya suku Jakun, di mana suku Jakun ini juga memanfaatkan hasil hutan yang ada di jurnal ini Pak. Mungkin untuk existence value itu Pak. Oh itu untuk existence value ya. Oke, baik. Saya minta tambahan lagi coba dari Mas Dava. Mas Dava ada yang mau ditambahin nggak dari non-use value yang Mas Dava dapatkan? Mungkin Pak, kan non-use value itu terakhir ya Pak, bagian terakhir. Ya. Itu terkait ekosit. Kalau di dalam Indonesia kan itu ekowisata, nilai konservasi. Jadi kalau yang saya baca tuh dinilainya itu menjadi 2 Pak. Jadi yang udah dijelaskan Mbak Mika terkait CVM, yaitu contingent value method atau valuasi kontingensi, dan CM yaitu choice modeling gitu Pak. Nah, perbedaannya itu kalau CVM itu mencakup penggunaan survei Pak terkait WTP sama WTA, yaitu willingness to pay and willingness to accept. Sedangkan kalau CM sendiri itu kayak kita tuh mengestimasi nilai untuk sumber daya yang multi atribut gitu Pak. Jadi kayak nilai ekowisata, nilai konservasi ini kan benar-benar apa ya Pak, multi, sangat di dalam arti subnya itu sangat banyak. Jadi kita mengestimasinya memerlukan beberapa sub yang multi atribut alternatif gitu Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya ingat kalau itu. Oke, baik. Tadi kalau Mas Wesley bilang contohnya adalah ada suku apa tadi Mas Wesley? Suku namanya suku Jakun Pak, kalau yang saya baca di jurnalnya. Itu untuk existent value-nya. Mas Dava bisa identifikasi satu lagi nggak? Apalagi misalkan yang Mas Dava ingat gitu ya, yang non-use value-nya. Seingat saya sih Pak, kalau non-use value cuma 1 doang Pak yang saya baca, saya cuma yang itu aja. Oh gitu ya. Oke, baik. Coba saya mau meyakinkan juga nih. Satu lagi dari wanita lagi, Mbak siapa nih? Mbak Makfiratul Jannah. Setuju Mbak Makfiratul atau Mbak Makfiratul ada yang lebih? Enggak Pak, saya kayaknya banyak gitu, ada 10 gitu. Kalau yang hasil saya membaca itu sudah disampaikan sama Wesley sama Dava tadi, itu yang saya baca juga dapatnya itu Pak. Untuk metodenya juga CVM sama CM. Oh gitu ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman. Jadi hari ini saya sengaja memang
memberikan olahraga ya, olahraga sedikit dan untuk hati gitu ya, biar agak berdebar sedikit gitu kan ya. Biar maksudnya kenapa? Buat minggu ke depan lagi gitu ya, kalau ada tugas seperti ini, harapan saya paham apa yang dirangkum gitu ya, sehingga kalau saya tanyakan ngerti gitu ya. Karena saya juga pernah kayak teman-teman pernah sekolah gitu ya, kalau saya disuruh ngerangkum 1 halaman atau 2 halaman, di situ ada 20 halaman, makanya saya rangkum hanya 5 halaman pertama. Gitu kan ya, itu saya pernah seperti teman-teman. Makanya saya akan tanya begitu kalau akan ada kegiatan yang lainnya. Gitu ya, kalau ada kegiatan serupa. Oke, sekarang berarti kita lanjutkan ke perkuliahan kita ya. Oh, sekarang udah bisa banyak nih. Tadi pagi nggak bisa banyak tadi pagi itu. Nggak tahu kenapa ya. Sebentar ya. Baik, kita mulai pertemuan hari ini dengan fondasi ekonomi mikro, valuasi ekonomi, gitu ya. Kenapa kita menggunakan untuk ekonomi sumber daya alam ini lebih banyak menggunakan ekonomi mikro daripada ekonomi makro? Bukan berarti ekonomi makro tidak digunakan ya, tetapi juga digunakan. Tetapi kita lebih banyak menggunakannya itu adalah ekonomi mikro, gitu ya. Nah, karena teman-teman ini udah expert semua gitu kan ya, udah lulus introductory makroekonomi, katanya banyak dapat A, gitu kan ya. Ekonomi sumber daya alam katanya juga banyak yang dapat A, gitu kan ya. Berarti saya mau nanya nih ke siapa ya? Ke Mas Faiz. Faiz Irfananda. Mas Faiz, masih ingat nggak sih apa sih bedanya ekonomi mikro sama ekonomi makro? Ya, Pak. Ya, yang Mas Faiz tahu gitu ya, apa bedanya ekonomi mikro sama ekonomi makro? Ekonomi mikro sama ya, kalau sepemahaman saya ekonomi makro luas, Pak. Jadi dalam satu negara itu. Jadi kayak inflasi, GDP dan lain-lain, Pak. Kalau ekonomi mikro itu lebih menjurus, Pak, lebih spesifik ke pelaku-pelaku ekonominya, Pak. Oh, seperti gitu ya. produsen, konsumen itu, Pak. Oke, baik. Kalau ekonomi mikro, namanya mikro berarti sangat mikro gitu ya. Kita ngelihat dari bagaimana tingkah laku daripada konsumen, produsen gitu ya. Sedangkan kalau ekonomi makro, namanya makro berarti besar, berarti kita ngelihat tingkah laku dari suatu negara gitu ya. Berarti kita nggak ngelihat lagi tuh apa namanya individual daripada produsen atau konsumen gitu kan ya, kalau ekonomi makro. Tapi kalau mikro kita ngelihat dari individual, produsen dan konsumen. Nah, dari situ berarti kita tahu gitu kan ya. Dari situ berarti kita tahu bahwa ekonomi mikro ini lebih banyak digunakan. Kenapa? Dari contoh yang teman-teman baca di penilaian Malaysia, kita kan ingin menilai misalkan satu hutan gitu ya yang ada di Malaysia itu terdiri dari banyak misalkan metodologi gitu kan ya. Metodologi itu berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Misalkan tadi ada contingent valuation methods gitu kan ya. Contingent valuation methods kita nanya ke orang-orang, berarti kan ke pelaku mikro ya, ke pelaku ekonomi yang mikro perorangan. Makanya kita lebih banyak menggunakan ekonomi mikro. Tetapi bukan berarti ada nggak penelitian yang makro, Pak, tentang ekonomi sumber daya alam. Banyak gitu ya, banyak, tetapi biasanya untuk tujuan tertentu, tujuan yang berbeda gitu ya. Misalkan kalau ekonomi makro digunakannya untuk tujuan, oh kalau ini ditebang, setiap hutan itu ditebang, kira-kira akan merugikan negara berapa banyak gitu ya. Itu dari sisi apa namanya perekonomian yang saling berhubungan gitu kan ya.
Tetapi kalau kita ingin menilai satu tempat gitu kan ya, nah itu biasanya kita lebih banyak ekonomi mikro gitu ya. Kita tahu kemarin ketika teman-teman ditanyakan milih nilai yang mana gitu kan ya, teman-teman rata-rata menilai lebih besar nilai untuk suatu ekosistem. Berarti teman-teman sebenarnya udah sangat mengetahui bahwa ekosistem itu menyediakan layanan yang sangat penting untuk mendukung manusia gitu kan ya, berupa aset sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan barang dan jasa. Walaupun kemarin Mbak Rizka tetap milih orang yang punya kebun kelapa sawit yang besar gitu kan ya, karena duitnya lebih banyak gitu kan ya, yang rata-rata yang punya Fortuner yang punya kebun kelapa sawit gitu kan ya. Gitu. Tetapi sebenarnya Mbak Rizka juga tahu bahwa nilai ekosistem itu jauh lebih besar daripada kalau kita nilai gitu ya. Kalau kita nilai daripada kebun kelapa sawit tersebut gitu. Karena kalau kebun kelapa sawit berarti ada banyak yang harus kita korbankan. Gitu kan ya. Nah, contoh layanan daripada sumber daya alam itu termasuk ada teman-teman udah menjelaskan sendiri tadi ya, ada direct use value, ada use value, ada non use value, ada direct use value, ada indirect use value dan lain-lain. Gitu kan ya. Di sini contohnya ada madu, kayu, ikan, obat, air, udara bersih dan lain-lain. Sehingga semua itu mendukung kesejahteraan atau well-being manusia. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mengukur daripada well-being itu? Masih ada yang ingat bagaimana mengukur well-being daripada pelaku ekonomi? Sekarang saya bebasin nih, satu jawaban. Siapa yang mau dapat angka? Oh, nggak ada yang mau ya. Baik, kalau gitu saya panggil aja deh. Mas Cahyo. Mas Cahyo gimana Mas Cahyo? Masih ingat Mas Cahyo gimana mengukur well-being daripada pelaku ekonomi? Kalau dalam sisi ekonomi, tentu kalau yang lain beda lagi caranya. Mungkin untuk mengukur selain PDB dan PDRB, Pak, mengukur nilai ekonomi dari selain itu. Kalau PDRB, PDB itu mengukur dari sisi makro ya. Kalau dari sisi mikro gimana? Mungkin menambahkan, Pak. Oh iya, siapa nih mau menambahkan? Iya Pak, saya Mika Semrotun. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Cahyo, dari PDB, PDRB-nya. Nah, kemudian untuk mengukur kesejahteraan atau well-being dari masyarakat di pelaku ekonomi itu bisa menghitung dari pendapatan per kapita, Pak. Karena bisa menentukan pendapatan rata-rata dari per orang untuk suatu daerah. Jadi bisa mengevaluasi standar hidup dan juga kualitas hidup dari penduduk tersebut, Pak. Oke, gitu ya. Dari perorangan pendapatan per kapitanya, gitu ya. Oke. Ada yang lebih PDB ataupun PDRB atau pendapatan per kapita itu kalau dalam ekonomi gimana sih cara ngukurnya? Gitu kan ya. Kalau nggak salah ini ada di pelajaran introductory microeconomics atau macroeconomics atau introductory economics gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit, tetapi masih ada lagi yang bisa sebenarnya yang jawaban yang saya lebih inginkan gitu ya. Jawab Pak. Iya Mbak Nabila silakan. Kalau menurut saya kalau dari perorangan sendiri ya Pak, itu mencakup kemampuan untuk pilihan ekonomi, misalnya kayak rasa aman, kepuasan pribadi, terus pemenuhan keuangan pribadi gitu Pak. Oke, gitu ya. Seperti itu gitu ya. Berarti kalau misalkan saya lebih detailkan lagi ya, biar lebih masuk lagi gitu. Makasih Mbak Nabila. Misalkan kita ingin menilai daripada barang ini gitu ya, misalkan ekosistem ini gitu ya. Kita ingin melihat well-being dari manusia untuk menilai ekosistem ini. Kalau dalam ilmu mikroekonomi itu gimana sih? Gitu ya. Coba ada lagi yang lain yang mau membahas? Siapa ya? Syafiq, Pak. Ya, Mas Syafiq. Gimana Mas Syafiq? Mungkin dari willingness to pay-nya, Pak. Gimana tuh willingness to pay-nya bisa ngukur?
keinginan masyarakat untuk membayarnya, misalkan yang kayak kita tuh harus menanam tanaman di depan rumah segala macam. Tapi kan kalau masyarakatnya juga udah nggak sejahtera dari awal, buat oksigen sekitar itu udah nggak mikirin. Tapi kalau udah sejahtera dari awal, jadi supaya mereka buat beli tanaman yang udaranya segar itu jadi lebih tinggi gitu, Pak. Oke, baik. Itu sudah mendekati lagi ya. Jadi udah ada tadi contohnya, lalu disebutkan secara teori kita pakai willingness to pay, gitu kan, yang berarti keinginan untuk membayar. Dan gimana tuh cara ngukurnya kalau orangnya ada banyak gitu ya. Satu ekosistem ini kan orangnya mungkin ada banyak gitu ya. Orangnya agak banyak sehingga dari willingness to pay ini kita apakan lagi. Ada lagi yang mau ngomong? Kalau nggak ada, saya panggil lagi, satu lagi. Mbak Jana Ayu. Gimana Mbak Jana Ayu? Ada tambahan lagi nggak Mbak Jana Ayu? Dari willingness to pay itu diapain tuh jadinya tuh? Untuk melihat well-being. Gimana sih cara ngukur well-being manusia secara ekonomi gitu ya, dari sisi ekonomi gitu kan ya. Kalau mungkin seperti yang dikatakan tadi, mungkin survei bisa juga Pak, dengan karena preferensi banyak orang kan, jadi dijadiin satu gitu, atau mungkin juga bisa adanya penilaian Pak. Penilaian, oke, penilaian untuk menentukan apa? Gimana Pak? Yang dinilai apanya? Ekosistemnya atau willingness to pay-nya atau apanya yang dinilai? Ekosistemnya Pak. Oh, ekosistemnya. Cara nilai ekosistemnya dengan cara menanya tadi kan ya, salah satunya. Muter-muter aja berarti ya. Oke, nggak apa-apa karena belum latihan ya. Belum latihan, nanti kalau udah praktek paham gitu ya. Jadi teman-teman ingat ketika kita sudah dapatkan willingness to pay, pengukuran secara well-being atau kesejahteraan masyarakat dari ilmu mikroekonomi, terutama kita menggunakan apa namanya surplus konsumen atau surplus produsen. Karena surplus konsumen dan surplus produsen itu kan menggambarkan apa? Willingness to pay atau kemampuan dia mau membayar berapa. Gitu kan ya? Dari semua orang yang ada di Indonesia, misalkan seperti itu. Gitu kan ya? Atau dari ekosistem tersebut gitu ya. Kalau ekosistem lokal misalkan tingkat desa ya berarti dari seluruh orang di desa. Itu digambarkan dengan cara melakukan pengukuran consumer surplus ataupun producer surplus gitu ya. Kalau total surplusnya berarti kesejahteraan baik dari konsumen maupun produsen. Kalau memang ini disediakan oleh alam mungkin hanya konsumen aja gitu kan. Tetapi kalau memang ada biayanya, misalkan biaya perawatan, berarti perlu total konsumen dan total surplus, yaitu consumer surplus dan producer surplus gitu. Saya pikir teman-teman udah paham, cuman mungkin lupa aja gitu ya, lupa aja dengan yang sebelumnya, gitu kan ya. Sehingga kita tahu dengan pengukuran tersebut bahwa sumber daya alam itu bisa dihubungkan dengan kesejahteraan manusia, gitu kan ya. Namun memang tadi bentuknya kompleks, sebagai teman-teman yang katakan macam-macam gitu ya, ada makro, ada mikro gitu ya, caranya juga beda-beda. Tadi dibilang Mbak Jana Ayu pakai survei atau pakai penilaian gitu ya, padahal survei itu bagian dari penilaian juga gitu kan ya, jadi ngebingungin juga ya. Nah, tetapi kita tahu keterkaitan antara aset sumber daya alam dan aspek ekonomi itu kalau menurut Pak Henley ini gitu ya, itu terkait dengan misalkan ya dia sebagai input ya kan ya. Kalau kita baca dari ekonomi sumber daya alam, dia sebelah kiri dia sebagai input baik material maupun energi gitu kan ya, dan jadi untuk proses produksi. Dan di sebelah kanan dia juga menyerap residu-residu yang pada tingkat tertentu gitu kan ya. Pada tingkat tertentu sampah-sampah itu bisa dinetralisir oleh lingkungan gitu kan ya. Ada juga dia sebagai amenity gitu kan ya. Amenity ini berarti contohnya adalah kalau Mbak Jana Ayu rumahnya itu dekat misalkan Central Park gitu ya, berarti ada taman kotanya yang bagus sekali, biasanya rumahnya mahal tuh
Gitu kan ya, rumahnya mahal karena menggambarkan bahwa ya, mencerminkan dia memiliki amenity yang berupa nilai daripada hutan gitu ya. Sedangkan kalau Mas Cahyo misalkan tinggalnya di sebelah tempat sampah nih gitu ya, tempat pembuangan sampah. Nah, itu biasanya nilainya akan jauh berbeda. Jadi itu menggambarkan bahwa sumber daya alam juga bisa sebagai amenity. Dan kita tahu yang terakhir ini menyediakan kehidupan dasar sudah jelas kemarin contoh yang antara diamond and waters, ya kan ya. Waters itu sebagai kebutuhan dasar untuk manusia, nggak hanya manusia sebenarnya ya, namun juga tumbuhan dan juga hewan, gitu kan ya. Nah, itu bagaimana keterkaitan antara sumber daya alam dan kesejahteraan manusia. Nah, di sini kita lihat juga jasa dan layanan ekosistem merupakan kontribusi langsung dan tidak langsung dari ekosistem untuk kesejahteraan manusia. Teman-teman tadi udah menjelaskan ada namanya direct use value, ada indirect use value, ada non-use value. Berarti ada yang langsung dan tidak langsung. Dibagi menjadi, di sini dikatakan ada layanan penyediaan, layanan pengaturan, layanan habitat, layanan kultural, dan amenitas. Lebih lengkapnya di grafik di slide selanjutnya dikatakan bahwa kalau penyediaan atau provisioning services itu ada misalkan dari ya berarti yang kita konsumsi gitu kan ya, seperti food, ikan, buah, water, raw materials gitu kan ya, serat, kayu bakar, pupuk, genetic resources, medicinal resources, ornamental resources. Kalau regulating berarti bagaimana mengregulasi misalkan air quality gitu kan ya, climate gitu kan ya, moderations of extreme events, water flows, waste management, gitu kan ya, erosion prevention dan lain-lain, gitu kan ya. Supporting services, nah ini berhubungan misalkan tentang keanekaragaman hayati dan lain-lain, gitu kan ya. Cultural itu tadi disebutkan salah satu temannya ya, salah satu teman adat tertentu itu merupakan salah satu keanekaragaman kekayaan daripada hutan yang ada di mana tadi, Malaysia tadi gitu kan ya. Di sini contohnya adalah aesthetic information, recreation, culture, art, spiritual experience. Kalau spiritual apa ya? Mungkin kalau dalam hutan itu ada makam-makam tertentu kali ya. Ada tampilan-tampilan tertentu yang menyebabkan ada spiritual condition di sana gitu ya. Mungkin ada seperti itu gitu ya. Walaupun saya ingat saya belum pernah sih ya melakukan penilaian mendekati kayak gitu ya, spiritual experience itu, tapi ternyata ada gitu ya, berarti mungkin memang itu menjadi suatu nilai tertentu gitu ya. Information for cognitive development, jadi ini adalah berbagai macam. Kalau tadi teman-teman udah lihat ada total economic value itu berarti banyak banget gitu ya, banyak banget. Dan ini ternyata kalau kita lihat berarti belum semuanya nih mungkin gitu ya, masih ada yang ketinggalan juga. Sehingga memang total economic value itu biasanya contohnya waktu kita ekonomi sumber daya alam dikatakan mungkin kita kalau menilai itu tetap masih posisinya adalah under value gitu kan ya. Tetapi kita sebisa mungkin untuk menggugah masyarakat bahwa ini tuh nilainya besar. Sedangkan adanya teknologi baru, informasi yang baru, ilmu yang baru, kita bisa melihat oh ini harusnya sekian, ini harusnya sekian, sehingga kita update terus sesuai dengan kemampuan kita melakukan identifikasi dan juga penilaian atas semua yang mungkin untuk dinilai menjadi total economic value gitu ya. Jadi memang sangat banyak sekali dan dia juga bisa dinilai dari baiknya langsung ataupun tidak langsung. Di sini contohnya nilai sumber daya alam muncul ketika kualitas dan kuantitas berdampak langsung pada kesejahteraan manusia, seperti kualitas air sungai yang bersih akan meningkatkan utilitas atau kepuasan masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk air konsumsi gitu ya, karena airnya bersih dikonsumsi, jadi ada pemanfaatan langsung. Ada juga bentuknya pemanfaatan tidak langsung, berarti yang dia berhubungan di sini dengan perubahan harga dan biaya. Di sini contohnya, di sini kualitasnya airnya bagus gitu ya, sehingga pengolahan minuman bersodanya biayanya lebih murah. Contohnya di sini. Tapi yang gampang contohnya adalah
perubahan harga dan biaya itu contohnya adalah mungkin di sini ada teman-teman yang rumahnya di dekat pegunungan gitu ya, airnya sangat bersih gitu kan ya, airnya sangat bersih ngalir terus sehingga kadang-kadang nggak perlu lagi jet pump ya kan ya, nggak perlu lagi jet pump, dia ngalir terus tuh gitu ya, tinggal pasangin pipa nyampe sampai rumahnya. Itu kalau nggak salah ada keluarga kami itu yang tinggalnya pegunungan begitu ya, dia nggak pakai jet pump lagi karena airnya ngalir terus dan bersih gitu ya. Beda sama rumah saya di sini gitu ya, rumah saya di sini itu saya udah ngebor sampai dalam gitu kan ya, itu airnya masih kotor terus sehingga harus saya pakai filter gitu ya. Filter itu harus saya ganti setiap bulan sekali gitu ya, sehingga ada biaya tambahan. Sehingga biaya ada namanya biaya untuk konsumsi air sendiri gitu ya, tergantung jenis kondisi air, kualitas airnya gitu ya. Nah itu yang mungkin yang lebih mudah dimengerti gitu kan ya, untuk lebih mudah dimengerti. Jadi ada nilai langsung, ada nilai tidak langsung. Lalu kita ini kalau ini bisa dilihat, ini adalah yang tadi ya. Kalau kita lihat ini panahnya ribet banget gitu ya, ribet banget. Tapi kalau kita perhatikan hampir setiap jenisnya, misalnya untuk provisioning itu akan ada 4 panah ya, ada 4 panah. Regulating juga akan 4 panah, cultural juga ada 4 panah. Berarti apa? Dari setiap ecosystem services ini itu bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada setiap jenis aktivitas gitu ya, daripada kesejahteraan tersebut, baik security, basic material for good life, health, good social relation, freedom of choice and actions, itu bisa memberikan. Namun di sini dari 4 ini mungkin bisa dilihat ada yang panahnya tipis, ada yang panahnya tebal, mengatakan bahwa yang panahnya tebal, semakin tebal dan warnanya semakin tebal, mengindikasikan bahwa dia semakin banyak ya dampaknya terhadap kesehatan atau bukan kesehatan, kesejahteraan manusia gitu ya. Namun secara umum kalau kita lihat semuanya itu berpengaruh gitu ya. Karena kita tahu well-being itu tidak hanya pendapatan, tetapi tadi yang ada yang sebutin ya tadi sama Mbak siapa gitu atau Mas siapa dikatakan termasuk juga rasa nyaman, kebutuhan hidup dasar yang baik, kesehatan, hubungan sosial yang baik gitu kan ya. Itu bagian dari well-being gitu kan ya. Sehingga itu bagaimana hubungan antara well-being dengan kesejahteraan. Dan ngukurnya tadi udah tahu gitu ya. Ada yang jawab dengan cara willingness to pay, Pak, atau willingness to accept gitu kan ya. Nilai ekonomi sumber daya alam memberikan peran bagi kesejahteraan manusia, well-being melalui perubahan kepuasan atau utility. Oleh karena itu perlu diingat asumsi penting utility, preferensi individu memiliki sifat substitutability, susah banget namanya ya, antara komoditas, dalam hal ini adalah aset, barang dan jasa yang dimiliki pasar dengan yang tidak dimiliki pasar. Yang mau saya tanyakan adalah biar nggak dikit lagi gitu ya, hampir semuanya nih saya tanyakan berarti hari ini ya. Yang paling atas Mas Abdul Rozak, masih ingat nggak Mas Abdul Rozak artinya substitutability? Susah sekali, atau substitute gitu ya, artinya apa sih Mas? Menurut saya Pak, substitute itu kan artinya keberlanjutan gitu ya Pak. Maka kalau keberlanjutan bukan substitute kali, tapi sustainable kali maksudnya. Oh iya Pak. Iya Pak. Baik Mas Rojak, kalau gitu nilainya saya tunda dulu ya. Iya Pak. Nilainya saya tunda dulu, saya ganti dengan siapa nih? Mbak Dea dulu, Mbak Dea. Tahu nggak Mbak artinya substitutability? Substitutability, susah kali namanya. Ada nggak Mbak Dea? Halo Mbak Dea. Halo, ada Mbak Dea di sini? Ada 2 Dea, Pak. Dea yang mana? Oh, ada 2 Dea ya? Oh iya, ada 2 Dea Sari Iswan, ada Dea Rizky Ramadhani ya. Berarti Dea yang nomor 1 dulu, Dea Rizky Ramadhani, gimana? Kalau substitutability itu
kondisi di mana tindakan seseorang dapat mempengaruhi niat orang lain gitu, bukan ya Pak? Oh gitu ya. Belum pas kayaknya ya. Gitu ya. Coba saya tanya Mbak Dea yang lain satu lagi berarti. Mbak Dea Sari Iswan. Gimana Mbak Dea? Ya Pak, jadi substitusi itu kan adalah adanya barang pengganti ya Pak. Jadi substitutability itu adalah kondisi di mana masyarakat dapat dengan mudah mencari produk penggantinya Pak. Oh gitu ya, betul ya. Jadi produk pengganti antara komoditas satu dengan komoditas lainnya. Gitu kan ya. Contohnya berarti kalau yang di ekonomi sumber daya alam yang penting itu kalau teman-teman masih ingat dulu ada apa namanya ketika kita belajar tentang energi gitu kan ya, salah satunya adalah energi yang tidak terbarukan bisa disubstitut dengan energi terbarukan gitu kan ya. Apa namanya bensin gitu ya, diesel yang menggunakan apa namanya fosil bisa kita sekarang gunakan mulai listrik gitu kan ya, tenaga surya gitu. Nah itu adalah bentuk substitut daripada komoditasnya gitu kan ya, substitut pada komoditasnya. Bahkan baru kemarin kalau nggak salah saya lihat ada berita bahwa nanti tahun 2040 apa ya, 2040 itu mobil di Indonesia nggak boleh lagi pakai bensin gitu ya, harus semuanya pakai tenaga surya. Nah jadi kalau Mbak Dea punya mobil sekarang masih pakai bensin, nanti 2040 udah nggak laku tuh mobilnya ya, nggak laku, cepet-cepet dijual diganti yang mobil listrik gitu ya. Tapi masih lama ya 2040 ya, gitu ya, masih lama gitu kan ya. Baik, selanjutnya kalau trade off ini apa ya? Trade off ya, Mas Bincar nih, saya lihat Mas Bincar serius di sini, berarti bisa nih harusnya. Mas Bincar, kalau trade off itu gimana tuh? Substitutability memungkinkan adanya trade off antara komoditas yang menjadi perhatian atau pilihan seorang individu. Nah, gimana tuh trade off? Baik Pak, sepengetahuan saya trade off itu terjadi karena adanya pilihan. Karena adanya pilihan antara memilih A, B, atau C. Nah, jadi dari pilihan-pilihan tersebut ada konsekuensi yang akan terjadi. Misalkan ketika kita memilih A, ada suatu hal yang akan kita korbankan. Nah, jadi ketika kita tidak memilih A dan memilih B, maka ada juga hal sesuatu yang kita korbankan. Nah, jadi dalam trade off itu bisa dibilang Pak, suatu pengorbanan atas tidak memilihnya sesuatu hal. Nah, jadi kenapa kita harus mengorbankan sesuatu? Kenapa nggak diambil aja dua-duanya gitu ya? Iya Pak, ini yang akan selanjutnya saya katakan. Nah, jadi di sini baik. Dalam trade off itu untuk memilih suatu hal itu adalah berdasarkan dari resiko dan manfaat yang diterima. Jadi ketika kita memilih suatu hal dibandingkan hal yang lain, maka kita akan pilih yang manfaat dan risikonya itu lebih tinggi, manfaatnya lebih tinggi dan risikonya lebih rendah, Pak. Atau bisa juga kita pilih yang risikonya lebih tinggi, tapi dengan catatan kita bisa memanajemen risikonya sebaik mungkin dengan harapan manfaatnya lebih besar. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Namun saya ada kurang lagi, jadi sedikit lagi ya, udah bagus jawabannya. Cuman saya mau sedikit lagi dari Mas Ganang. Mas Ganang bisa nambahin nggak? Kenapa kita perlu trade off gitu ya? Kenapa nggak beli semuanya gitu ya? Yang kita mau kita beli semuanya gitu ya. Tapi kenapa harus ada trade off di sana? Gitu ya? Karena misalkan trade off itu terjadi misalkan kita punya sebuah uang 10.000 gitu Pak, mau membeli roti. Nah nanti roti ataupun mungkin makanan yang lain gitu Pak. Nah dari uang 10.000 itu mungkin kita harus mengambil keputusan buat memilih roti atau makanan yang lain tersebut. Jadi ada yang dikorbankan gitu Pak. Oke, baik ya. Saya mengerti mungkin maksudnya, cuman mungkin susah ngomongnya tadi ya. Makasih Mas Ganang. Jadi karena di dalam ekonomi itu kita punya apa namanya keterbatasan gitu ya. Makanya ekonomi kan intinya bagaimana mengalokasikan sumber yang terbatas gitu kan ya.
dalam artian yang macam-macam gitu ya. Kalau dalam mikroekonomi kemarin kita pakai sumber yang terbatas adalah income kita tadi yang dibilang Mas Ganang, duit kita 10.000 gitu ya. Berarti kalau kita mau beli nasi bungkus, ya berarti kita harus ikhlaskan nggak beli jus, gitu kan ya. Padahal kalau kita duitnya banyak, kita bisa beli dua-duanya, gitu kan ya. Tetapi setiap orang itu pasti punya budget constraint. Masih ingat kan ya, ada namanya budget constraint. Gitu kan ya, ada namanya budget constraint, sehingga di situ kita perlu trade off. Gitu kan ya, sehingga kita perlu trade off yang mana yang mau kita beli. Tadi kalau dibilang Mas Bincar, sesuai dengan resiko dan manfaatnya dan berbagai macam ya, yang kita dapatkan, akhirnya yang kita beli yang mana? Yang sesuai dengan budget constraint kita dan sesuai dengan preferensi kita. Gitu kan ya, kalau di dalam theory of consumer di dalam mikroekonomi yang perpotongan gitu ya antara budget constraint sama indifference curve-nya atau kurva indifferent-nya. Oke ya. Jadi teman-teman udah canggih-canggih semua gitu kan ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa substitutability dan trade off dengan nilai sumber ekonomi sumber daya alam berhubungan dengan willingness to pay-nya dan willingness to accept-nya. Gitu kan ya. Kita tahu willingness to pay tadi ditentukan oleh apa? Dia demand, willingness to pay itu kan dari demand ya, seperti demand, gitu kan ya, seperti demand, dia kalau kita tarik ke belakang, dilihat dari, oh iya budget constraint kita di mana, preference di mana, sehingga kita dapat demand kita berapa, gitu kan ya, itu adalah yang kita berikan, gitu kan ya, itu adalah yang kita berikan, value tertinggi kita atas barang tersebut, gitu kan ya. Nah, sehingga penilaian ekonomi moneter itu bentuknya berupa ya berarti nilai-nilai moneter kalau dalam ekonomi gitu kan ya, tetapi bukan berarti nilai itu harus ada nilai moneternya gitu kan ya. Ada juga seperti yang non moneter seperti tadi jasa lingkungan udara bersih atau amenity, trade off tercermin dari perilaku individunya. Nah, ini kalau kita lihat ada konsep willingness to pay, ya berarti mencerminkan jumlah maksimum uang yang bersedia dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa. Berarti yang willingness to pay adalah value kita atas barang tersebut, kita mau bayar berapa sih, walaupun mungkin harganya tidak sebesar itu, tapi kalau itu sebesar itu kita mau bayar berapa maksimal yang kita mau, gitu kan ya. Kalau willingness to accept berarti berapa yang mau kita terima untuk kita melepaskan barang tersebut, gitu kan ya. WTP diturunkan dari kurva permintaan, walaupun saya kurang pas nih kata-katanya WTP diturunkan dari kurva permintaan, tetapi justru kurva permintaan itu adalah dibentuk daripada willingness to pay daripada seseorang. Kalau menurut saya seperti itu, gitu kan? Karena willingness to pay itu dibentuk dari tadi ya, trade off kita ketika kita memilih barang dan jasa sesuai anggaran kita berapa, keinginan kita gimana, optimization kita gimana, maka kebentuklah willingness to pay tersebut. Gitu ya. Oke. Lalu ada lagi satu pertanyaan lagi gitu ya. Saya nanya mulu ya. Mas Muhammad Asrof Hardanu, ada Mas Muhammad Asrof Hardanu? Ya Pak. Masih ingat nggak kalau di ekonomi sumber daya alam itu untuk mengukur willingness to pay ataupun demand ini gitu, itu berbeda tuh antara private goods sama public goods. Bisa tahu nggak? Bisa jelasin nggak? Gimana tuh cara nilainya ngebedainnya? Mungkin public goods dulu ya Pak. Kalau ya. Public goods kan itu barang yang non rivalry ya Pak, nggak ada rival, jadi bisa dibilang itu unlimited gitu Pak. Mungkin contohnya kalau alam kayak oksigen mungkin Pak. Nah untuk yang barang privat itu kan dia terbatas Pak, dan itu ada harganya Pak. Mungkin kayak contohnya itu kayak kayu gelondongan mungkin Pak. Oke, bukan itu tapi yang saya maksud ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Mas Asrof. Amdani ya. Ardanu salah. Mas Yakub Khairuddin, gimana Mas Yakub? Ada tambahan lagi nggak? Gimana sih cara ngebedain penilaian untuk cara menghitung gitu ya, menilai willingness to pay untuk private goods dan public goods? Kalau dari saya, berdasarkan pengertian dari private goods sendiri itu kan barang-barang yang dibatasi Pak. Cara mengukurnya yaitu mengukur
jumlah ketersediaan dari barang-barang tersebut yang kira-kira dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian untuk barang yang public goods itu kan jumlah barang yang tidak dibatasi. Dan untuk cara untuk mengukurnya sendiri, publik itu bagaimana manusia mampu untuk mendapatkan barang tersebut, Pak? Kemampuan manusia untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi gimana cara nilainya? Kalau untuk public goods sendiri, itu bagaimana kita sebagai konsumen itu mau mengeluarkan biaya berapa untuk mendapatkan barang tersebut, Pak, dari kemampuan kita untuk membayar gitu, Pak. Oke, baik. Saya tanya lagi satu lagi nih. Udah bagus ya? Udah bagus jawaban Mas Yakub gitu ya, tetapi saya masih ingin mastikin lagi. Mbak Anissa gimana? Ada tanggapan lagi Mbak Anissa? Ya, Pak. Mungkin kalau menurut saya setuju sih sama pendapat Yakub tadi. Willingness to pay itu bisa dilihat dari kesediaan orang itu untuk membayar membayar sumber daya alam yang didapat atau apa ya? Atau gampangnya seperti ini deh. Saya kasih contoh misalkan jilbab Mbak Anissa gitu ya. Gimana kita tahu willing to pay untuk jilbab Mbak Anissa, tetapi bukan hanya untuk Mbak Anissa nih, untuk marketnya gitu ya. Mau berapa yang saya mau jual gitu ya, berapa yang harus saya produksi, dan itu nilainya berapa, harganya berapa, kira-kira gimana caranya? Mungkin lihat dari pangsa pasarnya dulu gitu, Pak. Misal kalau misalkan mau jual jilbab nih, Pak, harus lihat dulu tren sekarang tuh kayak gimana, jilbab yang dibutuhin sama orang-orang yang ngebutuhin tuh kayak gimana maunya. Dari situ kita bisa nilai willingness to pay mereka tuh seberapa banyak atau seberapa besarnya ke jilbab yang dijual, Pak. Oke, berarti kita misalkan sekarang udah tahu nih, udah bikin survei, udah market research gitu ya, udah tahu. Berarti gimana cara jumlahinnya? Cara jumlahinnya berapa jilbab yang dibutuhin, harganya berapa, gimana? Lihat dulu dari permintaannya, seberapa banyak permintaan ya, Pak? Oke, seberapa banyak permintaan pada si jilbabnya dari masyarakat. Oke, gitu ya. Saya mungkin maksudnya udah tahu ya. Mungkin maksudnya udah tahu saya, tetapi mungkin susah ngomongnya. Iya. Masih ingat ada namanya horizontal summation sama vertical summation? Coba saya tanya ke Mas Andisha Awali. Masih ingat nggak ada namanya vertical summation sama horizontal summation? Itu tadi berhubungan tuh sama yang dibilang Mbak Anissa sama Mas Yakub gitu ya. Pak, kalau dari saya agak lupa Pak terkait itu Pak. Gitu ya, agak lupa ya. Ya. Oh, baik. Kalau kayak gitu nilainya saya hapus lagi deh. Gitu ya, kalau agak lupa. Siapa tahu nih sekarang Mas Abdul Razak udah ingat nih. Mas Abdul Razak, ada yang ingat nggak vertical summation sama horizontal summation? Tadi berhubungan sama yang disebut sama Mas Yakub sama Mbak Anissa. Oh, mungkin Pak, mohon maaf kalau keliru ya Pak. Kalau horizontal summation itu berarti yang ini kan misal nih Pak, yang di gambar ini kan miring, berarti ini termasuknya ke dalam vertical summation, mungkin seperti itu Pak. Kalau horizontal summation berarti gimana? Nggak miring? Lurus ke atas Pak. Oh, lurus ke atas itu gimana tuh? Garis merahnya lurus ke atas? Iya Pak, mungkin seperti itu Pak. Oh gitu ya. Oke, baik. Kurang pas, tetapi ya oke lah ya. Mungkin dulu karena repot bentuknya ngingetin gambarnya. Ada yang mau ngomong tadi kayaknya, silakan. Ya Pak, saya izin berpendapat. Mbak Ayu, ya. Silakan. Kalau horizontal summation ya Pak ya, itu
penambahan dari jumlah yang diminta oleh individu yang ada di pasar tersebut. Kemudian kalau vertical summation itu yang ke atas, penambahan harganya itu Pak, penambahan harga dari setiap kuantitas gitu. Oke, baik, bagus Mbak Ayu. Dikit lagi ya, udah hampir mendekati. Jadi kalau horizontal summation itu buat private goods. Kenapa dia pakai horizontal summation? Karena hanya orang yang bayar yang bisa pakai itu, gitu kan ya. Tadi yang kita contohin adalah jilbab. Saya mau produksi berapa nih? Oh, ternyata kalau saya melakukan survei harga 10.000, yang mau beli harga 10.000 itu ada Mbak Anissa, Mbak Ayu, gitu, Mbak Rizka, gitu ya. Oh, berarti saya harus survei jual 3. Gitu kan ya. Kalau saya mau ngasih harga 10.000. Tetapi kalau saya kasih harga 5.000, sekarang ada Mbak Anissa, Mbak Rizka, Mbak Ayu, gitu kan ya. Lalu ada juga Mas Andisa, bukan karena untuk Mas Andisanya, tetapi buat orang spesialnya Mas Andisa, gitu kan ya. Jadi ada 4 orang, misalkan seperti itu. Oh, jadi saya pakainya untuk melakukan horizontal summation, saya menjumlah kuantitasnya pada setiap tingkat harga. Gitu ya, kalau teman-teman masih ingat. Tetapi kalau vertical summation itu buat biasanya public goods. Kenapa? Karena kalau saya udah bikin 4, misalkan ya 4 hektar gitu ya, saya bikin taman 4 hektar, yang bayar, biarpun Mbak Anissa bayar dan Mas Andisa tidak bayar, dua-duanya sama-sama memenuhi, gitu kan ya. Sehingga yang kita jumlah adalah, oh kalau saya bikin 1 hektar atau bikin 2 hektar atau bikin 3 hektar, Mas Andisa mau bayar berapa? Kalau saya bikin 2 hektar, Mas Andisa mau bayar berapa juga. Sehingga yang kita jumlahkan adalah berapa orang yang mau bayar pada tiap yang akan kita bikin. Atau ada yang sudah kita bikin gitu ya. Jadi jangan lupa nanti ketika melakukan penilaian menggunakan willingness to pay gitu ya. Tapi nggak semester ini sih kayaknya ya, baru semester depan. Karena willingness to pay ini biasanya dipakai ketika contingent valuation methodologies gitu ya. Nah, itu jangan lupa gitu ya. Kemarin biasanya banyak teman-teman lupa lagi gitu ya, sehingga pas udah hampir jadi papernya gitu ya, tugas akhirnya saya tanya begitu, terus saya tanya lagi, terus Mas bikinnya gimana nih gitu ya. Akhirnya tinggal 2 hari, 3 hari, 4 hari, terpaksa harus bikin lagi banyak gitu ya, ngulang banyak, ya udah terpaksa harus ekstra 4 hari terakhirnya gitu kan ya. Jadi jangan sampai salah cara menghitungnya gitu kan ya. Dan ini yang terakhir tadi kita lihat bahwa untuk menghitungnya dari willingness to pay yang kita tahu, kita menggunakan namanya surplus konsumen ataupun surplus produsen gitu kan ya. Karena ini alam diberikan oleh Tuhan gitu kan ya, mungkin tidak ada gitu kan ya yang melakukan produksinya, tetapi kalau ada yang melakukan misalkan seperti WWF gitu ya, melestarikan, mungkin berarti ada surplus produsennya juga sebenarnya gitu ya. Yaitu yang kita gambarkan untuk melakukan kesejahteraan konsumen dalam hal ini, yaitu di bawah demand-nya dan di atas harganya gitu ya. Ini juga teman-teman udah paham semua dari ekonomi mikro dan ekonomi sumber daya alam. Dan kalau di ekonomi sumber daya alam bahkan kita taunya gimana, surplus produsennya ini enggak hanya 1 waktu ya kan ya, tetapi waktunya ada banyak gitu kan ya. Oke, selanjutnya berarti kita tahu bahwa penilaian sumber daya alam dengan WTA atau WTP ini biasanya kita menggunakan nilai moneter. Walaupun tadi dikatakan ada kenyamanan gitu kan ya yang tidak bisa dinilai dengan moneter, tetapi bagaimana dengan konsep utility tadi kenyamanan yang bentuknya bukan moneter itu bisa dijadikan moneter gitu kan ya. Sehingga willingness to pay untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian mencerminkan intensitas preferensi untuk manfaat atau kerugian tersebut, preferensi pada nilai-nilai yang melekat pada barang dan jasa,
Dan willingness to accept adalah kompensasi untuk melepaskan manfaat atau mencerminkan nilai manfaat tersebut. Gitu ya. Jadi kalau willingness to pay, bagaimana kita mau untuk mendapatkan manfaat, kita mau bayar berapa. Kalau willingness to pay, untuk kita mau melepaskan manfaat tersebut, kita mau dibayar berapa. Secara teori itu harusnya sama, tetapi secara prakteknya itu enggak sama. Gitu kan ya? Kenapa? Secara teori ya yang mau kita lepas dengan yang mau kita bayar harusnya ya sama ya gitu ya. Karena kita ada namanya indifference curve gitu kan ya, indifference-nya gitu kan, titik di mana nih mau dibayar sekian atau enggak dibayar berarti sama, berarti harusnya tingkatnya sama, tetapi kenyataannya berbeda karena ada nilai-nilai tadi melekat pada barang dan jasa tersebut. Contohnya untuk Mas Yakub gitu ya, segenggam bunga mawar gitu ya, mungkin mau Mas Yakub membeli dengan harga 100.000. Gitu ya, tetapi beda untuk Mbak Anissa bunga mawar tersebut karena habis diberikan oleh Mas Abdul Rojak misalkan gitu ya, nggak mau tuh dia melepas barang tersebut gitu ya untuk dibeli Mas Yakub seharga 100.000 karena ada nilai instrumentalnya, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Ini bercanda aja loh ya. Ini contoh aja, bukan asli gitu kan ya. Ini contoh aja. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung yang mungkin menyebabkan antara willingness to pay dengan willingness to accept itu tidak sama. Dalam prakteknya seperti itu. Sekarang berarti tugasnya apa? Tugasnya adalah ini ya. Gampang kan ya, kita kuliah sebentar aja, yang banyak adalah bacanya dan teman-teman presentasinya gitu kan ya. Teman-teman ditanya-tanyanya yang banyak. Karena teman-teman di sini udah dianggap expert gitu ya, udah belajar ilmu ekonomi, udah belajar ilmu ekonomi sumber daya alam, di sini tinggal bagaimana mempraktekannya. Gitu kan ya, mempraktekkan dalam ilmu penilaiannya. Gitu ya. Tugas kelompok di sini kalau kita lihat kemarin teman-teman sudah memberikan saya ada 7 kelompok di sini kan ya, ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Oleh sebab itu kita bikin jadi 2 grup besar gitu ya. Membuat ringkasan maksimal 10 halaman dan presentasi maksimal 20 menit untuk dipresentasikan ke minggu depan gitu ya. Minggu keempat akan saya pilih random 2 grup, yaitu grup yang pertama adalah saya pilih random antara grup 1, 2, 3, 4 untuk mempresentasikan adalah ecosystem and human well-being health synthesis. Ini papernya sudah ada di LMS, teman-teman tinggal lihat, itu ada 100 halaman. Gitu ya. Jadi kalau ngebikinnya adalah 1 jam sebelum minggu depan, gitu ya, mungkin nggak selesai, gitu ya. Atau cuman ngebacanya mungkin 5 halaman pertama saja, gitu ya. Nanti kalau saya tanya yang 5 halaman terakhir, mungkin nggak tahu, gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman yang harus presentasi di sini berarti harus presentasi semuanya gitu kan ya, secara detail. Jadi gimana prosesnya? Setiap grup, baik grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 membuat ringkasan dan juga presentasi atau PPT ataupun yang lain terserah gitu ya. Tentang paper yang ini. Walaupun setiap grup membuat 2 tugas, ya kan, ringkasan dan presentasi, nanti akan saya pilih salah satunya untuk melakukan presentasi. Jadi enggak 4-4-nya presentasi, tetapi hanya salah satunya. Begitu juga grup yang di sini ya. Kalau di sini berarti cuma 5, 6, 7 ya, 8-nya enggak ada. Untuk tentang economic valuation and natural resources. Jadi nanti akan ada yang presentasi 20 menit tentang economic valuation of natural resources, yaitu yang saya tunjuk dari grup 5, 6, 7 atau 8. Ataupun dari, dan setelah itu mungkin salah satu ekosistem dan human well-being atau health synthesis-nya itu dari grup 1, 2, 3 dan antara 1, 2 dan 3 dan 4. Ya, itu aja dari saya. Untuk tugasnya ada pertanyaan atau yang lain? Jelas ya berarti ya? Oke, kalau jelas nanti teman-teman tinggal kumpulin saja di LMS, 1 grup cukup 1 ya. 1 grup cukup 1, berarti akan ada 2 file di sana, dua-duanya PDF gitu ya. Dua-duanya PDF, satunya file ringkasan dan satunya file presentasi. Berarti akan ada 7 grup yang akan mengumpulkan masing-masing 2 file. Baik, dan kita bertanya, Pak. Oke, siapa nih? Bincar. Iya, Pak. Iya, gimana? Bertanya apa nih? Kayak tugas ini, Pak. Kak, di tugas resume artikel minggu ini kan Pak ada dikasih
kayak guideline gitu, apa aja yang penting-penting yang harus dimasukkan ke dalam resume. Untuk yang ini Pak, saya cek tadi di LMS belum ada ya Pak. Mungkin bisa disampaikan di sini Pak. Baik Pak, karena kita di sini kan fokusnya untuk melihat ya, untuk melihat teman-teman kan akan melakukan penilaian. Maka yang poin pentingnya adalah yang terkait bagaimana cara melakukan penilaiannya tersebut. Gitu kan ya? Ya kan ya, apa aja sih misalkan economic valuation of natural resources ini berarti apa aja yang akan dinilai, bagaimana penilaiannya. Kalau ecosystem and human well-being ini lebih kepada bagaimana sih kita menilai ekosistem itu kalau dilihat dari kesehatannya. Gitu ya, cara menilai kesehatan ini seperti apa, seperti itu. Gitu ya Mas Bincar, karena kita kan teman-teman di sini lagi belajar untuk melakukan penilaiannya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Arno, gimana Mas Arno? Baik Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak mengenai penilaian sumber daya alam ini Pak. Ya. Kalau ada kapal yang tumpah gitu kan di perairan gitu kan pasti ada dampak bagi lingkungan itu atau pencemaran. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, kan mungkin cara menilai yang pertama sekali mungkin dinilai dengan ganti rugi dalam hal ini dinilai dengan cara nelayan-nelayan di sekitar Pak. Terus aku pernah baca itu Pak, ada juga cara untuk menilai ganti rugi ini dinilai dengan cara adanya kayak yang kan rugi gitu Pak. Nah, ingin saya tanyakan biasanya aturan tersebut dibuat dasar apa ya? Oke, Mas Arnold. Pertama saya kayaknya putus-putus ya, nggak tahu apa saya doang yang dengar putus-putus atau teman-teman yang lain juga. Tetapi kalau saya mungkin yang saya pahami adalah Mas Arnold ingin nanya nih, gitu ya. Untuk penilaian ini berbeda-beda caranya, gitu ya. Bagaimana regulasinya, mau penilaian yang mana atau yang seperti apa untuk jenis ini, gitu atau bukan ya? Lebih ke cara penilaian sebagai yang terkena dampak pencemaran gitu Pak. Ya, baik, gitu kan ya. Dan cara pencemaran itu bagaimana cara penilaiannya itu juga beda-beda, gitu kan ya. Tergantung apa? Tergantung yang banyak hal, gitu ya. Datanya yang tersedia yang apa, gitu kan ya. Tentu dengan ada data yang tersedia itu yang bisa memungkinkan kita melakukan penilaian. Nah, salah satunya nanti di sini nih, ecosystem and human well-being health synthesis ini nanti salah satunya bisa teman-teman bisa memahami gimana sih cara melakukan penilaian untuk kesehatan gitu ya. Kesehatan daripada ekosistem gitu ya, untuk kesehatan manusia dan juga ekosistem itu sendiri. Gitu ya, nanti ada caranya. Oleh sebab itu karena ini banyak ya, setiap paper ini lebih dari 100 halaman gitu ya. Makanya saya bikin kelompok biar nggak terlalu berat. Jadi ya kalau 100 dibagi 4 kan mati masing-masing 25 halaman masih bisa baca gitu kan ya. Nanti teman-teman tinggal diskusi. Gitu kan ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman lebih memahami secara utuh gimana nih cara melakukan penilaian, juga mungkin lebih kepada bukan cara detailnya dulu ya. Mungkin belum cara detailnya, tidak seperti apa namanya, ini hitung-hitungannya seperti ini, detail-detailnya seperti ini, belum. Namun kita tahu, oh ini loh, kita diperkenalkan cara ini yang menyebabkan kita bisa nilai ini menyebabkan kita bisa nilai A, B, dan C. Dampaknya bagi kesejahteraan manusia, untuk pencemaran dan lain-lain itu bisa nanti ya. Makanya dipaksa untuk dibaca dua ini melalui grup. Jadi nggak semua orang harus baca 200 halaman, tetapi kita bagi menjadi 2 grup sehingga masing-masing grup presentasi
walaupun kita bacanya enggak 200 halaman, tetapi kita bisa dapat informasi 200 halaman karena dari teman yang berbeda. Gitu kan ya Mas Arnold. Jadi minggu depan, dengan berada waktu ke depan, kita akan semakin banyak ilmu yang bahkan kita tahu untuk melakukan penilaian. Gitu ya. Baik, ada satu paper kami sekarang sedang masih di dalam posisi di review gitu ya di jurnal internasional, jurnal internasional yang bagus gitu ya. Kita menilai suatu ekosistem daripada hancurnya hutan karena kelapa sawit gitu ya. Jadi nanti calon suaminya Mbak Rizka harus tanggung jawab nih, gitu kan ya, karena Mbak Rizka pilih adalah orang yang suka kelapa sawit, gitu kan ya. Ternyata bagaimana kelapa sawit itu bisa menghancurkan health dan juga labor market, gitu ya. Judulnya itu kita sangat strict, gitu ya, sangat jelas. Kita judulnya How palm oil companies destroy devastating health and labor market in Indonesia. Gitu ya, itu judulnya. Nah, itu caranya gimana? Ya beda-beda gitu ya, caranya tergantung data yang ada, gitu ya, data yang ada. Gitu ya Mas Arnold. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya Mbak Mika, gimana Mbak Mika? Mengenai yang Bapak sampaikan tahun 2040 kita sudah stop penjualan kendaraan yang berbahan bakar bensin, itu kalau dari pandangan Bapak seperti apa Pak? Apakah di tahun itu negara kita memang sudah sanggup dan masyarakatnya sudah capable gitu Pak untuk menggunakan energi hybrid atau mungkin energi listrik yang lainnya gitu Pak? Oke, makasih Mbak Mika. Berarti kalau tahun 2040 itu Mbak Mika udah jadi direktur di mana gitu kali ya? Sekarang 2021 gitu kan ya, masih 20 tahun dari sekarang, berarti udah jadi direktur mungkin di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ataupun di DJA di mana-mana gitu ya, bisa jadi. Sehingga kemungkinan Indonesia itu punya roadmap gitu ya, sampai 2045 Indonesia itu sudah masuk ke dalam negara maju. Nah, untuk menggambarkan roadmap itu banyak yang kita lakukan. Contohnya adalah bagaimana kita merubah sistem tentang jaminan sosial gitu ya, merubah sistem labor market. Kalau teman-teman tahu sekarang ada namanya apa? Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan ya, itu untuk mempermudah orang berusaha sehingga harapannya bisa pendapatan masyarakat lebih baik lagi, walaupun ada juga perdebatannya gitu kan, terutama dengan ekosistem gitu kan ya, dengan ekosistem. Apakah nanti tahun 2040 masyarakat sudah bisa? Itu memang masih sangat jauh gitu ya, tetapi kita sudah punya beberapa roadmap untuk sampai sana gitu ya. Contohnya kenapa sekarang Pak Jokowi sekarang Indonesia sudah bisa jadi tuan rumah gitu ya untuk salah satu pengembang baterai listrik gitu kan ya, baterai listrik dunia. Nah itu buat menuju roadmap ke sana. Kalau kita udah punya pabrik, maka otomatis apa? Kita akan dapat yang lebih murah gitu kan ya. Harapannya berarti apa? Harga mobil yang listrik gitu kan ya, itu nanti akan lebih murah lagi seiring dengan apa? Pendapatan masyarakat akan meningkat. Sehingga harapannya pada tahun segitu masyarakat sudah lebih familiar dengan mobil listrik, mobil-mobil yang dari menggunakan solar atau fosil itu sudah tidak digunakan lagi. Gitu ya. Namun ya tentu untuk menuju ke sana banyak ketidakpastian gitu kan ya, nggak usah jauh-jauh ke sana gitu ya. Tahun 2019 Indonesia itu sangat yakin kalau Indonesia akan tumbuh baik gitu ya, tumbuh baik. Ternyata tahun 2020 ada COVID, Indonesia justru jatuh dan bersama negara-negara yang lain gitu ya. Itu baru berapa tahun gitu kan ya, apalagi 40 tahun tentu akan banyak sekali ketidakpastiannya. Tetapi untuk
menuju ke sana memang kita sudah punya roadmap, ada namanya Indonesia 2045. Gitu ya. Gitu Mbak Nike, makasih pertanyaannya. Ada lagi? Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke ya, baik. Ada lagi nggak ya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, itu dulu buat hari ini. Teman-teman berarti sekarang bisa mulai koordinasi siapa bikin yang mana, itu kan ya, dan seperti apa baiknya. Gitu kan ya. Waktunya sampai kapan? Sama sampai minggu depan. Jadi tapi minggu depan langsung ada yang presentasi dua grup gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih saya ucapkan untuk hari ini dan sampai ketemu minggu depan. Selamat berlibur. Ya, bye bye. Terima kasih Pak.